Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novita Maharani, kelas 12 OTKP 2. Saya ingin menjelaskan tentang studi kasus dan analisis di K3 perusahaan, yaitu pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan K3 menurut Sumamur 1992, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah sebagai berikut: melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kasus 1, sebanyak 23 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kebakaran tersebut. Desa Blimbing, RT 20, 10 Tangerang, Banten, Kamis 26/10 pagi. Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik dalam pabrik tersebut. Adanya ledakan diduga karena api yang mengenai bahan-bahan kimia dalam pabrik. Analisis 1. Standar bangunan yang digunakan sebagai pabrik tidak memenuhi standar sebagai pabrik, namun lebih condong pada gudang, terlebih pabrik kembang api yang bahan bakunya sangat mudah terbakar. 2. Banyaknya pekerja pabrik tersebut tidak terdaftar dalam asuransi BPJS. 3. Pabrik tersebut juga banyak mempekerjakan pekerja di bawah umur ataupun pekerja yang sudah dianggap non-produktif. 4. Perlindungan terhadap pekerja serta fasilitas K3 yang kurang memadai dan kurang diperhatikan. 5. Jalur evakuasi sangat perlu diperhatikan karena dari beredarnya kabar bahwa banyaknya korban dikarenakan pintu utama pabrik tidak dapat terbuka atau terkunci. Kasus 2. 2 orang pekerja bangun tewas kesetrum saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2 Jalan HM Basrum, Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur, Kamis 17/3 pagi. Dikarenakan kelalaian dari pekerja yang tidak memenuhi letak kabel listrik PLN yang tidak strategis, posisi kawat rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat listrik tersebut. Pasal yang dilanggar: terjadinya kecelakaan ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap UU 01 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu pelanggaran pada pasal 3 ayat 1, pelanggaran pada pasal 3 ayat 1, pelanggaran pada pasal 9, pelanggaran pada pasal 3 ayat 1, dan pelanggaran terhadap UU No 13 tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1, pasal 87 ayat 1. Saran: 1. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. 2. Memberikan pelatihan K3 kepada para pekerjanya. 3. Memberikan dan mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan alat pelindung diri. 4. Memberi tanda peringatan atau bahaya di sekitar kabel tersebut. Kasus 3. 4 kerja cleaning service tewas setelah tersiram air panas dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29/07 pagi. Penyebab dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini kesalahan terletak pada operator kran. Sang operator kran kurang hati-hati secara teliti. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Solusi mengatasi kesalahan kerja kasus di atas: 1. Dibuatnya peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan konstruksi alat-alat pelindung diri, monitoring peralatan, dan sebagainya.
2. Adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan diri keselamatan kerja dapat dipenuhi. 3. Dilakukan penelitian yang bersifat teknis meliputi sifat dan ciri-ciri yang berbahaya pencegahan peledakan gas atau bahan beracun lainnya. Berilah tanda-tanda peringatan beracun atau berbahaya pada alat-alat tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Kasus 4. Seorang guru tewas setelah lehernya tergilas mesin saat bekerja di sebuah pabrik tekstil di Pedan, Klaten. Seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membutuhkan benang yang putus. Setelah benang tersambung, korban pun bergegas menyalakan mesin tenun tersebut tanpa diadakan. Ternyata kain kandung si korban masuk ke dalam mesin dan menjeriti leher korban hingga tewas. Faktor penyebab ketidakwaspadaan dan rasa ingin terburu-buru menjadi sebab utama dari kecelakaan kerja ini. Penyebab kecelakaan ini dominannya disebut oleh faktor manusia yang lalai terhadap bahaya yang akan timbul akibat rasa ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri. Tindakan pasca terjadinya kecelakaan kerja: 1. Mengevaluasi kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. 2. Membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan. 3. Memberi penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang akan timbul di tempat kerja. 4. Menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya K3 bagi setiap karyawan. Kasus 5. 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia tertimpa kren yang mengikat beton dalam proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton diduga karena posisi tidak sesuai, kren roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta cepat tersebut. Analisis kasus 5. 1. PT Utama Karya HK sebagai pelaksana proyek wajib bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa tersebut sesuai pasal 61 ayat 5 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang pekerjaannya. 2. Pihak perusahaan pun wajib mengganggu hak yang mesti didapatkan para korban kecelakaan. 3. Utama Karya pun diminta bertindak sebagaimana perusahaan BUMN profesional dengan memperhatikan kelayakan alat berat yang digunakan. 4. Pihak PT HK harus memperhitungkan secara cermat keadaan hujan dan diperkirakan licin menyebabkan kren roboh atau menahan beban yang terlalu berat. 5. Pihak PT HK harus menghitungkan target penyelesaian secara dengan cermat dan tidak terburu-buru dan memperhitungkan faktor keselamatan pekerja dan pemeliharaan alat kren yang dipakai masih layak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.